Saya mengusulkan definisi pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang mendapatkan upah di luar negeri dan memiliki visa kerja dan kontrak kerja. Nah, jadi di luar daripada itu adalah warga negara Indonesia non pekerja migran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sekali saya bisa muncul dalam video di YouTube ini. Kali ini saya akan wawancara, ya bincang-bincang mengenai sekitar pekerja migran Indonesia. Kembali hari ini saya wawancara dengan Bang Amri Abdi Piliang. Apa kabar sehat Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Aman? Sehat? Sehat juga Alhamdulillah Bang. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Koordinasi Nasional Garda Prabowo Merah Putih. Beliau juga adalah Wakil Ketua Umum Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau Komnas LPKPK dan juga merupakan alumni Lemhanas PPNK 2024. Kemarin pada tanggal 14 Oktober 2025, organisasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI melakukan audiensi dengan Pak Menteri P2MI atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Mukhtarudin. Nah, dalam pertemuan tersebut beberapa pengurus asosiasi P3MI menyampaikan menjadikan mungkin curhatan keluhan mereka dalam masalah penempatan PMI. Mungkin Abang bisa menjelaskan Bang mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi di dalam amanat Undang-Undang 18/2017 itu ada disebutkan definisi pekerja migran Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia yang mendapatkan upah di luar negeri disebut namanya P3 pekerja migran Indonesia. Ya. Artinya kalau hanya WNI yang mendapat upah di luar negeri, seluruh WNI yang berada di luar negeri itu mendapatkan upah. Berarti seluruh WNI yang ada di luar negeri menjadi tanggung jawab Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang anggarannya sangat terbatas, 400 miliar. Jadi kerjanya Kementerian Luar Negeri apa? Kalau diambil alih semuanya kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Sementara mereka tidak semuanya pekerja migran. Anggaran untuk Kementerian Luar Negeri triliunan. Kasihan. Oleh karena itu, saya mengusulkan definisi pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang mendapatkan upah di luar negeri dan memiliki visa kerja dan kontrak kerja. Nah, jadi di luar daripada itu adalah warga negara Indonesia non pekerja migran. Non pekerja migran Indonesia ya. Di situ ada mungkin pelajar, studi, ya kan, mahasiswa. Ada juga yang pedagang, ya kan. Kemudian ada juga ini yang memang pelaku kriminal, ya ini mohon maaf kadang-kadang banyak yang profesinya sebagai kurir narkoba. Ketika dia kena tangkap, dia mengakunya sebagai PMI supaya dapat perlindungan dari negara. Maaf Pak, kata saya dijebak dan lain sebagainya, dengan mimik wajah memelas begitu kan. Kemudian juga ada penyelundup, ditembak dia di laut oleh marinir, meninggal, ya kan. Terus ditangani oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran seolah-olah mereka adalah WNI, baik legal maupun ilegal itu diurus oleh negara. Memang diurus oleh negara, tapi yang mengurusnya bukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, tetapi Kementerian Luar Negeri. Kalau dia memang pekerja migran, dia harusnya di laut itu di kapal nelayan, ya kan, kapal berbendera apa jelas gitu, kapal-kapal mencari ikan. Itu betul namanya pekerja migran.
Tapi kalau dia penyelundup, ya kan, dia melanggar peraturan perundangan, ya mereka berarti ada WNI bermasalah. Nah, contohnya juga ada yang memang dia pekerja tetapi ilegal, seperti ke Myanmar, kabur aja dulu, pergi Myanmar, pergi ke Kamboja, sampai Kamboja mau diambil ginjalnya baru teriak-teriak minta perlindungan negara. Itu WNI juga tuh Bang? Atau itu WNI bermasalah, dia berangkat aja sudah bermasalah. Berarti bukan PMI itu? Itu WNI bermasalah, bukan PMI. Walaupun dia bekerja tapi ilegal. Karena tidak ada visa kerja, kan kata Bang PMI itu ada visa kerja atau kontrak kerja. Ini yang Myanmar tuh gak ada visa kerja sama kontrak kerja. Berarti sebatas WNI aja Bang ya? Iya, WNI bermasalah. Nah ini yang harus diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri, bukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Hasil karyanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini harus dipisahkan melalui sistem yang terintegrasi, ya. Ada Sisko PPMI namanya. Kemudian mengikuti peraturan perundangan, syarat menjadi pekerja migran ada di pasal 5, ada pasal 13, ya kan, memiliki sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi, ya kan, ada surat izin dari keluarga, ada medical check up, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, memiliki visa kerja, kontrak kerja, nah, sampai yang diketahui dan diverifikasi oleh lembaga negara seperti perwakilan negara Indonesia di luar negeri, KBRI, kemudian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ya, dan dinas kabupaten kota. Nah, jadi semua rangkaian inilah hasil karya dari pengawasan dan pelindungan. Jadi agar kelihatan kinerja yang sudah ditata oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, ini loh koridor cara bermigrasi secara aman melalui sistem komputerisasi yang terintegrasi. Jadi mereka berangkat memiliki basis kompetensi, memiliki perlindungan dan tercatat di dalam Sisko. Yang di luar daripada itu WNI bermasalah. Lah mau diurusin, sekarang kita urusin, tapi karena harus ikut sistem. Sehingga yang sudah baik ini akan kelihatan kinerjanya, ya kan? Nanti udah bagus ini, kita buka lagi di negara ini, kita buka lagi, terapkan ke negara ini, yang akhirnya semua melalui sistem yang terintegrasi. Tetapi kalau digebiah-uyah semuanya, yang ilegal maupun yang legal, tidak akan kelihatan kinerjanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, ya kan? Karena tetap orang akan melihat yang terlantar, yang bermasalah, yang tidak ikut sistem ini. Nah, sehingga aturan yang resmi ini terus dilakukan pengetatan, ya, dampaknya apa? Pemain yang resmi ini kalau dilakukan pengetatan, lama-lama dia mati juga. Akhirnya yang tumbuh kembang yang ilegal. Nah, salah satu contohnya dilakukan penambahan deposito untuk para pelaku penempatan yang resmi. Dan prosedural dari 1,5 miliar menjadi 3 miliar. Bagi yang sanggup dia tambah depositonya, nggak ada masalah. Bagi yang tidak sanggup akan terdegradasi. Pemainnya mau kemana? Dia ilmunya di sana, akhirnya jadi pemain ilegal. Yang resmi badan hukumnya tadi berkurang, yang pemain ilegalnya akan bertambah. Banyak, ya. Nah, di sini kita harus bijak. Pemerintah itu membuat suatu regulasi, jangan mematikan yang sudah baik, yang sudah resmi, ya kan? Nah, tunjukkan yang resmi ini loh, yang melalui kami ini semua ada resmi, semua terintegrasi, tertata, terlindungi, berbasis kompetensi, ya kan? Dengan perlindungan maksimal, buka sistem ini terapkan ke negara-negara penempatan lainnya, sehingga yang ilegal tadi akan berkurang. Saya lebih baik ikut yang resmi. Melalui ini sistemnya, sosialisasikan terus. Itu harus dari masalah kecil, masalah definisi pekerja migran Indonesia yang akhirnya menjadi blunder, ya, dengan penerapan seolah-olah ada klausul kemarin itu dari Bob Hasan, ketua Badan Legislasi. DPR, ya. Silakan yang masuk non prosedural lapor di negara penempatan jadi prosedural. Macam membalikan telapak tangan aja, tukang sulap apa dia, Bob Hasan itu, ya kan? Berarti dia tidak mengerti. Bagaimana pula negara luar suka-suka kita masuk ke negara orang, terus kita pula yang memutihkan di sana. Dasarnya apa kita memutihkan? Udah jelas warga kita melanggar
perundangan keimigrasian ada di negara penempatan. Terus kita mau memutihkan, ya harus melalui lobby-lobby dulu dengan perwakilan kita yang ada di negara penempatan. Gitu ya. Terus cara membedakan ketika ada masalah nih warga negara, ketika membedakan antara WNI dengan PMI gimana Bang? Kan kita nggak tahu nih apakah dia WNI bekerja ilegal dengan PMI yang benar nih. Cara membedakan gimana? Terus kan nanti kan menjadi tanggung jawabnya KPDMI sama Kemlu. Menurut Abang gimana Bang? Caranya? Ya, untuk membedakannya itu tentunya sangat mudah sekali. Karena yang resmi itu sudah mengikuti tahapan proses yang benar. Sesuai amanat daripada undang-undang. Dan setiap tahapan proses itu dokumennya diupload di dalam Cisco, dalam sistem. Sudah terintegrasi ya antar kementerian lembaga. Jadi ketika ada permasalahan di luar negeri, kita tinggal lihat namanya siapa, nomor paspornya berapa, klik, udah kelihatan. Oh, majikannya si Anu. Oh, yang berangkatkan PT-nya Anu. Ya kan? Tinggal hubungi PT-nya, tolong tanggung jawab ini. Anak ini sedang bermasalah di luar negeri. Kamu selesaikan. Kalau tidak selesai, kami cairkan ini depositonya. Pontang-panting dia akan menyelesaikan. Kalau yang ilegal, tidak tercatat, tengok paspornya, diklik di dalam Cisco, nggak muncul datanya, berarti dia non prosedural. Walaupun ngaku PMI dia. Ya walaupun dia bekerja di luar negeri mendapatkan upah, tetapi dia tergolong warga negara Indonesia yang bermasalah. Dia berangkat aja bermasalah, melanggar undang-undang keimigrasian negara penempatan. Dan berangkat secara non prosedural. Ketika bermasalah, memang negara berkewajiban melindungi warga negaranya dimanapun dia berada. Tapi bukan berarti ini kewenangannya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Kasihan, anggarannya cuma 400 miliar, suruh ngurusin warga negara Indonesia seluruh dunia. Gitu ya. Nah, sementara kerjanya Kementerian Luar Negeri apa jadinya kalau begitu? Kalau dia alih semua jadi PMI. Lalu bagaimana kan awalnya PMI, dia bekerja PMI ada tercatat, tapi karena overstay gimana terus jadi ilegal, itu apa beda lagi tuh? Nah, PMI yang awalnya prosedural, sampai di sana ternyata dia one prestasi, dia kabur dari majikan, ya kan? Cari kerja sendiri, ketika ketangkap, ya dia menjadi WNI bermasalah. Kalau dia tidak mau jadi WNI bermasalah, jangan kabur. Ada masalah, selesaikan. Cari itu PT-nya. Pak, saya kok begini, nggak sesuai dengan kontrak kerja. Ya kan? Lapor ke KBRI. Atau lapor ke NGO semua. Karena kalau menempatkan PMI yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, pidana. Kita berikan pendampingan hukum. Kami siap berikan pendampingan hukum. Gratis malah. Ya kan? Nah, demi anak bangsa. Demi para pejuang ekonomi keluarga. Nah, ini yang harus kita berikan perlindungan, beri advokasi. Kamu kalau mau kerja selagi kerja itu tidak dianiaya, gaji dibayar, lakoni saja. Jangan punya pemikiran, Pak, saya nggak cocok dengan majikannya, saya mau cari majikan yang cocok. Emangnya lu kerja mau berapa puluh tahun di sana yang cocok? Ya kan? Kita kerja cuma kontrak 2 tahun, 3 tahun, habis itu pulang. Nah, emangnya mau cari pasangan hidup, cari yang cocok, mau hidup semati ya Pak? Cari yang cocok ya toh? Selagi tidak dianiaya, gaji dibayar, ya lakoni. Kerja itu tidak ada yang gampang, tidak ada yang senang, ya tidak ada yang enak. Ya, jadi makanya kita pertegas definisi pekerja migran, amanat undang-undang itu seperti apa. Jadi yang tidak memiliki visa kerja sama kontrak kerja, walaupun mendapatkan upah di luar negeri, ya itu namanya WNI bermasalah karena dia sudah melanggar undang-undang keimigrasian negara penempatan. Jadi sudah bermasalah, yang bermasalah itu yang bisa menyelesaikan ya Kemlu di luar negeri. KP2MI apalah daya mau menyelesaikan bagaimana coba di luar negeri. Yang melindungi kita ya Kementerian Luar Negeri ada di sana. Tetapi kalau berangkatnya melalui sistem yang ada di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dia sudah mengikuti masuk ke dalam koridor aman bermigrasi. Jadi ketika ada permasalahan di luar negeri, ada asuransinya bisa diklaim, ya ada kecelakaan kerja atau apa dan sebagainya, ada perlindungannya, mudah dicatat, tercatat di dalam Cisco. Perusahaan yang menempatkannya siapa, perusahaan A, tinggal ditelepon di rootnya, ini anak buahmu bermasalah di sana.
Tapi kalau berangkat non prosedural, yang menempatkan siapa nggak tahu, berangkat bikin status kabur aja dulu. Iya, iya, iya. Giliran mau diambil ginjalnya teriak-teriak, ya kan gitu. Oleh karena itu, harus dicek di dalam sistem, nomor paspornya sekian, namanya si A ini muncul nggak? Kalau tidak muncul, dia berarti WNI bermasalah, ini larinya ke Kemlu. Kalau di dalam Siskonya ada, oh ya kita urusin, PT-nya jelas siapa yang menempatkan, karena bertanggung jawab mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai setelah bekerja. Kalau tidak ada yang menempatkan, dia berangkat ilegal, non prosedural, siapa yang mau melindungi? Yang bertanggung jawab sebelum bekerja, selama bekerja, sampai sebelum bekerja itu siapa? Terus yang bagaimana PMI Mandiri, Bang? Kan dia nggak perlu PT. PMI Mandiri itu kan ditegakkan di dalam undang-undang. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia mau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri? Sementara Undang-Undang Dasar itu memerintahkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berarti itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu menyalahi. PMI Mandiri itu sebaiknya dihapuskan. Tidak boleh, harus ada yang bertanggung jawab kalau memang niat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak bangsa yang ingin bekerja ke luar negeri. Ya, walaupun harus menggunakan biaya, ada hak dan kewajiban di situ, tidak ada masalah. Yang penting dia terproteksi. Memang harus ada biaya, bayar asuransi, polisnya kan harus dibayar. Tapi dia terproteksi mulai sebelum bekerja, selama bekerja, sampai setelah bekerja. Tapi kalau non prosedural, dia tak perlu bayar, beli asuransi, tinggal beli tiket berangkat. Tapi kalau ada masalah, suruh tanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh. Jadi saya mengusulkan untuk penempatan PMI Mandiri itu sebaiknya ditiadakan. Kalau memang niatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak bangsa ingin bekerja ke luar negeri, ikutilah jalur yang resmi melalui koridor bermigrasi secara aman, yaitu melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ya, yang bermitra dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia melalui sistem Sisko PPMI yang terintegrasi, ya, dengan antar kementerian lembaga. Walaupun PMI itu dia high skill, Bang, ya, kan ada PMI yang dibutuhkan negara, dia bisa sendiri, PMI tidak datang ke sini. Ya, high skillnya seperti apa? Dia sudah mampu mengurus dirinya sendiri apa tidak? Amanat daripada Undang-Undang Dasar 45, wah, setiap negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Walaupun dia skill, ketika dia ada kecelakaan kerja, apa dia mampu mengurus dirinya sendiri? Namanya kecelakaan. Bagaimana dia mengurus dirinya sendiri? Ya, negara harus hadir. Negara mati konkretnya KPDM gitu, Bang, ya? Kementerian Luar Negeri. Kalau dia tidak melalui sistem koridor bermigrasi secara aman yang dibangun oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau dia melalui sistem yang resmi dan prosedural, tercatat di dalam Sisko PPMI, ya, milik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, itu menjadi tanggung jawab hasil karya daripada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Janjinya melindungi PMI beserta keluarganya dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai setelah bekerja. Itulah yang dibangun oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di luar daripada itu, ini tanggung jawabnya Kemlu kalau ada masalah di luar negeri. Anggarannya triliunan. Besar, ya, kalau mau diurusin sama KP2MI, kasihan. Terbatas banget. Anggarannya, iya. Ada juga ini, mohon maaf, kadang warga negara kita memang profesinya kayak di Batam, ya. Dia pemain, dia memang pramuria, pergi ke Singapura, seminggu 2 minggu pulang, ya, nongkrong di Gelang, itu juga ke Johor, ya kan. Mereka cari ringgit, cari dolar Singapura, profesi memang pramuria. Tapi ketika kena tangkap, dia ngakunya PMI. Sama apa, saya dijual, saya ditipu. Mana ada yang mau ngaku? Maling mau ngaku, nggak ada, gitu loh. Ketika dia, kenapa nggak lapor polisi? Nggak mau dia, karena nggak jelas yang berangkatinnya siapa, diri dia sendiri. Dia jual diri sendiri, gitu.